Untuk memberikan gambaran bagaimana operasionalitas dari responsive based methodology atau RSM ini, saya mengambil sebuah kasus ya tentang ergonomics and work method. Menurut paper atau karya tulis yang dibuat oleh Putra dan Guritno tahun 2017, di sini sedang diamati tentang proses optimasi terkait dengan best physical work environment. Jadi lingkungan kerja secara fisik bagaimana yang bisa dianggap terbaik untuk mendapatkan output yang diinginkan atau yang ditargetkan. Nah, karena di sini sifatnya eksploratory, jadi ingin men-challenge situasi yang ada atau batas-batas standar yang ada dengan nilai-nilai yang baru, maka oleh data analis dipilih jenis desain, jenis perancangan yang bersifat central composite design. 3 faktor atau 3 independent variable yang dibahas adalah kebisingan dalam satuan desibel, kemudian terang atau tidaknya cahaya yang ada di lingkungan kerja dalam satuan lux, kemudian suhu dalam ruang kerja dalam satuan derajat Celcius. Ya. Responnya di sini dinyatakan hanya ada satu, yaitu jumlah pekerjaan yang benar ya, yang dianggap sesuai dengan target atau standarnya. Kalau dirangkum ya 3 faktor tadi, 3 independent variable tadi, itu diberikan batas minimum dan batas maksimum sebagaimana yang tertera di tabel paling bawah ini. Untuk noise ya, atau kebisingan nilai terendahnya adalah 40, tertingginya 75, lightness ya, terang atau redupnya ruangan itu diberikan batas bawah 200, batas atas 700 lux. Kemudian temperaturnya di set ya, paling dingin itu 20 ya, cukup dingin ini saya kira. Kemudian yang paling panas itu ada di level suhu 35 derajat. Nah, kalau kita sudah menetapkan desain yang dipilih ini adalah CCD, Central Composite Design, maka nanti kita akan men-challenge untuk noise tidak hanya kita coba angka 40, 75 dan nilai tengahnya, tapi juga satu angka di bawah 40 serta satu angka di atas 75. Demikian pula untuk lightness ya, satu angka di bawah 200, satu angka di atas 700 di samping 200 itu sendiri, 700 itu sendiri, serta nilai tengahnya. Demikian pula untuk temperatur, akan ada level di bawah 20, 20 itu sendiri, nilai tengahnya. Ya, kalau ini kita cari rata-ratanya mungkin nanti akan kita temukan 27,5 ya. Kemudian 35 itu sendiri sebagai batas atas dan satu nilai baru di atas 35 sebagai challenger. Kira-kira seperti itu rancangan awal terkait dengan studi kasus untuk menentukan berapa sih nilai yang maksimum dari number of right work process bila kita menerapkan 3 faktor yang sebagaimana tertera di sini dengan menggunakan pendekatan CCD. Kemudian untuk nilai alfa, karena di sini faktornya ada 3, maka K saya ganti 3 dan kita bisa hitung nilai alfanya 1,682. Sebagai contoh di sini nanti 40 ini ya sebagai batas bawah dari noise, maka 40 ini akan sama dengan -1. Kemudian nilai tengahnya itu mungkin 57,5 ya, itu ada di tengah dan dia akan berperan sebagai angka 0, sedangkan 75 itu berperan sebagai +1 dan nanti akan ada satu angka yang lebih besar dari 75 dan itu diwakili oleh angka atau faktor multiplikasi sebesar 1,682. Kemudian ini perhitungan lengkapnya, nah ini 28,065 sebagai nilai terendah ya. Kemudian 40 itu sebagai -1, 57,5 sebagai 0, 75 sebagai 1, 86,935 sebagai 1,683. Seringkali ya independent variable yang merupakan nilai awal atau batas-batas yang kita pakai terkait dengan semua level yang ada di faktor noise yang sedang kita perhatikan ini disebut sebagai
natural variable, ya, nilai naturalnya. Sedangkan setelah dikonversikan dengan formula yang kita punya terkait dengan alfa tadi, maka kita akan punya coded variable, ya, nilai variabel, nilai level dari faktor yang dikodifikasi dari angka minus 1,682, min 1, 0, 1, dan plus 1,682. Kemudian ini kita sudah masuk di design of experiment untuk nilai natural variable, ya, ini noise, kemudian ini lightness, serta di sini ada temperature, kemudian coded variabelnya. Di sini kita coba kita cari kombinasinya. Nah, di dalam rangka kita melakukan kombinasi, apakah ini pakai yang rendah, pakai yang tinggi, pakai nilai median, nilai tengah, kemudian nilai aksial, ya, nilai yang bawah, ya, nilai yang tinggi, ya, kemudian nanti dikonversikan ke nilai coded variabelnya. Ini kita bisa melakukan manual seperti ini, atau ada cara yang lain, yaitu kita menggunakan bantuan software aplikasi. Dalam hal ini kita akan gunakan Minitab, ya, dalam diskusi kita. Apabila kita sudah membuka Minitab, ya, tampilannya seperti ini. Kita punya menu di atas, kemudian session, ini yang menjadi segmen dari output apa yang kita perintahkan kepada Minitab untuk dikerjakan. Kemudian yang paling bawah ini adalah worksheet, di mana kita akan memberikan input data terkait dengan data analisis yang akan kita lakukan. Terkait dengan bagaimana kita mengoperasikan RSM, maka kita akan mengakses menu Start di sini. Kemudian kita menuju submenu DOE, yaitu Design of Experiment. Karena Response Surface Methodology ini termasuk dalam kelompok Design of Experiment. Lalu kita pilih spesifik Response Surface, yang mana kita bisa lihat kalau kita masuk full right menu di sini, kita bisa dapatkan yang aktif itu baru satu komen, ya, hanya satu komen, yaitu Create Response Surface Design. Ini kita klik. Nah, kita akan ditanya atau diminta untuk memberikan input data, apakah desain yang kita pilih itu menganut desain central composite atau box Benken. Nah, sesuai kita bahas tadi, karena kita sudah central composite design, maka di sini kita pilih central composite dengan cara mengklik radio button. Kalau kita misalkan akan memilih desain BPD, maka kita bisa memindahkan radio button ini ke arah box Benken. Ini kita bisa lihat kalau JJD itu jumlah minimum faktornya itu 2, sedangkan box Benken jumlah minimum faktornya itu 3. Mana ini kita sudah bahas, ya, minimum factor dalam rangka memilih antara JJD ataupun BPD. Ya, untuk kasus ini kita pilih JJD. Kemudian continuous factor atau categorical factor. Apabila kita memiliki faktor yang sifatnya kuantitatif dan itu bilangan continuous, ya, termasuk bilangan bulat, pecahannya, gabungan dari keduanya, maka kita harus memilih dalam kelompok continuous factor di sini. Sebaliknya, kalau kita memiliki faktor yang sifatnya kualitatif, ya, bukan angka ataupun angka yang tidak bisa dioperasikan matematika, dan dia sifatnya diskrit, tidak semua event yang ada itu memiliki probabilitas untuk muncul, maka kita harus memilih categorical factor. Umumnya, ya, untuk mempermudah pembeda, continuous factor itu bila level yang sedang kita punya, yang menjadi ukuran dari faktor yang kita punya, itu adalah numeris, sedangkan yang non-numeris atau kualitatif, ya, itu kita masukkannya sebagai categorical factor. Karena di sini tadi yang kita punya itu semuanya adalah sifatnya continuous, ya, artinya 40 bisa kita pilih 40,01, 40,1 bisa kita pilih 40,2 dan seterusnya sampai 74,9, tepat 75 bisa kita pilih, ataupun 75,1, 76, 77 dan seterusnya kita bisa pilih, dan sifatnya continuous. Untuk noise, untuk lightness, untuk temperature, maka kita harus memilih 3, ya,
3 continuous factor. Kita masukkan 3 di sini, ataupun kalau kita hendak merubah, kita tinggal memilih. Tapi di sini sifatnya pilihan tertutup ya, dengan nilai minimum 2 dan nilai maksimumnya itu adalah 10. Setelah kita mendeklar apakah kita memilih continuous ataupun categorical factor beserta jumlahnya, maka kita klik display available design button di sini. Untuk memilih, kita menunjuk satu sel tertentu yang mana di sini akan ada angka-angka yang menunjukkan berapa trial ya, berapa attempt yang akan kita pergunakan dalam rangka menentukan jumlah eksperimen yang akan kita lakukan. Karena di sini kita memilih central composite full tanpa ada blocking, ya, seperti yang kita sudah diskusikan di ANOVA, ada block dan unblock. Kasus di sini tadi tidak ada blocking dan continuous factornya ada 3, maka kita harus memilih sel ini. Yang mana ini artinya nanti kita akan melakukan eksperimen sebanyak 20 kali. Kalau ini sudah kita pilih, kita bisa tekan tombol OK. Selanjutnya kita masuk ke desainnya. Ini catatan penting, kalau kita tidak mengklik desain, maka tombol factors di sini tidak akan muncul. Tombol desain ini kita klik hanya untuk menentukan konfirmasi saja. Full design ya, center point, total dan default alpha ya, di sini kita lihat alfanya 1,682. Nanti kalau kita memiliki blocking, entah itu 2 atau 3 blok, maka nilai alfanya juga akan berubah ya, sesuai dengan jumlah center point yang ada di cube atau yang ada di aksial. Kalau sudah kita OK ya, nah baru di sini kita lihat tombol factor itu akan aktif. Sudah seperti ini, kita klik dan selanjutnya kita mendefinisikan faktor-faktor kita apa saja. Sebagaimana yang tadi kita tahu ya, noise dengan kita bisa ganti di sel yang bersesuaian dengan level terendah adalah 40, kemudian yang tertinggi adalah 75. Kemudian yang kedua itu tentang lightness. Rendah tadi 200, tertinggi adalah 700. Kemudian yang terakhir kita memiliki faktor yaitu temperatur. Dengan nilai terendah adalah 20 dan nilai tertinggi adalah 35. Nah, ini sesuai dengan apa yang menjadi batasan dari data yang sebelumnya kita ketahui berdasarkan studi kasus yang kita bahas tadi. Apabila ini sudah kita deklarasikan, kita klik OK, ya, kita bisa sudahi langkah penentuan dari design of eksperimen kita, dan kita mendapatkan hasil seperti ini. Ya. Ada 3 faktor, kemudian runs-nya atau trial-nya nanti kita lakukan 20 kali, bloknya hanya ada 1, ya, seperti itu resumnya, kemudian alfanya 1,68, ya, berdasarkan formula akar pangkat 4 dari F tadi. Nah, kemudian ini rangkuman dari point types-nya, ya, tipe-tipe titik yang tadi kalau dilihat, ya, itu center point, axial point yang ada di cube dan yang ada di sumbu, ya, sumbu ekstensi dari percobaan kita. Karena tadi central composite design itu memiliki gabungan 2 yang ada di cube yang warna merah, ya, cube, kemudian yang aksial yang ada di sumbu yang warna abu-abu, itu digabung jadi 1, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Ada cube point-nya 8, center point di dalam cube ada 6, axial point-nya 6. Sehingga kalau di total di sini akan ada 20 ya, 20 titik. Nah, hasilnya kita bisa lihat ya, hasil itu ada di worksheet ya. Ya, kita diberikan bantuan oleh Minitab untuk mendesainkan bahwasanya nanti standar order sekian, run order sekian,
kita diminta melakukan eksperimen dengan noise level sekian, lightness level sekian, temperatur level sekian. Ya, kita harus melakukan percobaan. Kalau kita lihat di sini ada C1, C2, ini juga penting untuk membedakan. Standard order itu pasti sama dalam proses randomisasi yang dilakukan oleh Minitab, yang dientrikan oleh siapapun, termasuk kita ataupun data analis yang lainnya. Sedangkan kalau run order, nah ini yang bisa berubah-ubah. Run order ini akan diacak oleh Minitab ya, dari standard order nomor 1 ini nanti akan di-run di urutan nomor 4. Kalau kita coba nanti dengan setting yang sama, tapi dalam kesempatan yang berbeda, mungkin standar order 1 ini akan memiliki run order atau urutan pelaksanaan eksperimen yang berbeda, tidak 4 lagi. Namun itu tidak masalah, nanti kita bisa lakukan sortir ya dengan cara melakukan blocking seperti ini ya. Misalkan run order ya. Kita bisa short ya. Untuk entire worksheet, ya seperti ini, smallest to largest ya. Misalkan kita ingin mengurutkan dari run order, seperti yang sudah kita punya. Atau sebaliknya, kalau kita ingin mengurutkan data ini berdasarkan standard order, maka standard order kita pilih, ya, standard order kita pilih, kemudian sort column, entire worksheet, dari smallest to largest. Maka nanti komposisi angka ini, ya angka-angka yang disetting oleh Minitab ini akan berubah. Yang awalnya itu urut berdasarkan kolom C2, sekarang akan urut berdasarkan standard order. Itu terserah Anda lebih convenient yang mana, melihat berdasarkan urutan eksperimen atau berdasarkan urutan standard order. Ya. Urutan yang selalu tetap dalam setiap kali proses definisi dari desain eksperimen, baik yang kita lakukan ya secara berulang ataupun yang dilakukan oleh data analis lainnya. Singkat kata, kolom C1 sampai C7 ini adalah prescribed combination. Jadi kombinasi yang sifatnya diresepkan atau disarankan oleh Minitab agar kita bisa melakukan eksperimen. Berarti nanti kita harus menambahkan di sini satu kolom baru di C8, ya, kolom baru yang mana itu adalah respon yang menjadi hasil. Ya. Tadi di dalam eksperimen kita, responnya itu adalah ya, number of right work process. Ya. Jadi berapa banyak output hasil kerja yang dihasilkan, misalkan dalam satu shift kerja tertentu. Ya. Nah, itu berapa angkanya, lalu nanti kita entrikan di sana setiap trial dari percobaan yang kita lakukan. Maksudnya, dari run order nomor 1, kalau kita lihat ya, run order nomor 1 yang ada di sini, dengan setting noise itu sebesar 57,5 desibel, kemudian lightness-nya 450, dengan temperatur 27,5 derajat Celcius, maka nanti the number of right work process-nya itu berapa? Ya, kita isikan nanti di sini angkanya. Tentu saja dari satu eksperimen kita isikan, pindah eksperimen yang lain kita isikan sesuai run ordernya dari yang pertama sampai dengan run order yang terakhir. Ya, di sini karena tadi di settingnya ada 20 ya, ada 20 kombinasi, ya, maka kita juga harus melakukan 20 eksperimen. Seperti yang kita lihat tadi yang ada di sini. Ya, desain, nah ini ada 20 run. Kita lakukannya satu persatu. Ya. Untuk menyingkat waktu, maka saya sudah siapkan data yang ada di Microsoft Excel. Ya. Ini berdasarkan catatan, dan saya urutkan di sini berdasarkan standard order. Ya. Nah, standard order yang kita punya, ya ini sudah urut 1-20, kemudian responnya. Yang saya dapat itu angkanya seperti ini. Nah, kita bisa kopikan. Ya, pertama tentu saja standard order ini kita urutkan seperti apa urutannya, ya, smallest to largest.
Oke, di sini ada yang masih kosong ya, berarti ini saya hapus terlebih dahulu. Baru saya urutkan ya, saya urutkan dulu terhadap standar order. Ya, ini sudah urut standar order. Kemudian saya ambil dari Microsoft Excel. Ini data responnya, saya copy. Kemudian saya berikan atau saya tempelkan di Minitab. Ya, ini saya beri nama response. Ini artinya sama saja ya, berupa cara singkat untuk bisa mengentrikan data hasil eksperimen yang kita lakukan satu persatu. Lalu setelah respon ini sudah berhasil kita dapatkan dan kita entrikan ke dalam Minitab, maka langkah berikutnya kita kembali ke menu Start, DOI, Respon Surface, ya, kita Analyze. Ya, C8 ini sebagai respon, kita select atau kita klik 2 kali, kemudian kita run. Nah, pertama kita akan mendapatkan keberartian ya, keberartian dari eksperimen yang kita lakukan ya. Di sini kita bisa simpan dulu, maka karena nanti yang paling penting itu adalah apa yang menjadi hasil analisis dari DOI yang kita lakukan dengan respon surface. Pertama kita lihat konturnya, ya, kontur. Nah, misalkan saya ingin melihat pengaruh noise dan lightness terhadap respon. Seperti apa di konturnya? Nah, kita lihat ya seperti ini. Ya, karena kita ingin mencari jumlah work process yang benar semaksimal mungkin, maka kita pilih kontur yang memiliki angka tertinggi. Angka tertinggi di sini berarti nanti yang lebih besar dari 13 ini ya. Nah, berarti yang ada di sekitar sini dan sekitar sini. Ini maksudnya apa? Kan nanti noise-nya itu harus dibuat serendah mungkin. Tapi lightness-nya itu yang terang. Ataupun noise-nya itu enggak apa-apa, sedikit bising, tapi lightness-nya diredupkan. Ini satu hasil yang agak unik ya. Mungkin tidak sesuai dengan kenyataan dikarenakan data yang kita punya itu menyatakan kondisi seperti ini. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian kalau kita ingin melakukan kombinasi yang lain, ya, kontur plot, kalau tadi noise dengan lightness, misalkan saya ganti sekarang noise dengan temperatur, apa yang terjadi? Nah, kita mendapatkan seperti ini, kita ingin melihat tetap ya, satu respon, daerah respon yang memiliki nilai hijau paling gelap, artinya yang paling tinggi, 13. Nah, itu ada di sini, berarti noise-nya dibuat tidak sepi, tapi temperaturnya yang sejuk. Gitu ya. Nah, ini mungkin juga satu fakta baru yang bisa kita dapat terkait dengan eksperimen ini. Ini contoh yang menarik menurut saya. Kemudian berikutnya, setelah kita kombinasikan melalui contour plot, kita bisa lakukan surface plot. Surface plot sama seperti tadi, misalkan noise dengan lightness. Nah, kita ingin mencari daerah yang tinggi ya, atau yang maksimum terkait respon yang kita punya. Ya, ini hasilnya sama ya, maknanya sama dengan contour plot seperti tadi, tapi di sini kita bisa mendapatkan tampilan 3D-nya. Ya, terserah kepada Anda lebih mempreferensikan tampilan 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Ya, silakan bisa memilih contour plot atau surface plot. Kita maju lagi ke fungsi berikutnya tentang respon surface ini, yaitu yang paling penting di sini itu adalah respon optimizer. Respon optimizer. Di sini maksudnya kita akan mencari nilai teroptimum dari tiap level yang ada di faktor-faktor yang kita punya. Karena responnya tadi adalah jumlah work process yang benar. Maka kita
ingin melakukan maksimasi ya terkait respon ini. Semakin banyak jumlah proses yang benar, maka semakin bagus buat kita. Karenanya di sini kita pilih goal-nya itu adalah maximize. Selain itu, kita juga bisa memilih minimize bila kasusnya berlawanan. Misalkan ini tentang biaya, tentang kecelakaan kerja, tentang faktor risiko, dan lain sebagainya, tentu saja kita akan meminimasinya. Ataupun bukan maksimas atau minimas, tapi kita fokus pada satu pencapaian nilai tertentu. Karenanya kita bisa pilih target dengan mengentrikan satu target tertentu di sini. Ya, tapi untuk kasus kita memilih kasus atau goal ya yang menerapkan kriterium maksimalis. Ya, kita oke. Nah, kita bisa dapatkan di sini seperti ini ya. Tentunya kalau untuk noise itu nanti ada di angka yang merah ini rekomendasinya 86,93, kemudian lightness 870 ya. Itu berarti ada yang di kanan yang paling tinggi ini. Kemudian temperatur itu ada yang di rendah ya, 14,886. Ini maksudnya apa? Ya, gabungan dari 3 faktor ini kalau di running bersamaan, maka nanti RSM itu merekomendasikan noise-nya jangan dibuat sepi, dibuat ya semarak mungkin ya, agar karyawan itu mungkin terjaga begitu ya, tidak kosong ya pikirannya, tapi diberi nuansa musik atau hiburan ya dalam bekerja dan tidak sunyi, intinya begitu. Kemudian untuk lightness dibuat seterang mungkin, sedangkan temperatur itu sesejuk mungkin. Ya. Meskipun demikian, ini tentu saja tidak menjadi satu hasil yang baku ya, tapi ini adalah satu angka yang sifatnya sampling, didapat dari 20 trial yang berdasarkan pada referensi yang tadi kita acu untuk membahas bagaimana RSM bisa dioperasionalkan. Singkat kata, dengan melakukan RSM, kita bisa melakukan lebih dari yang dilakukan oleh ANOVA dan juga lebih dari yang dilakukan oleh regresi linier. Kita bisa mendapatkan ya nilai-nilai yang terbaik dari tiap faktor yang kita amati, nomor 1. Kemudian kita juga melakukan analisis variansi di sini. Ya, analisis variansi. Nah, ini tabel dari ANOVA-nya ya, ada tabel ANOVA di session di sini. Kita bisa lihat atau menarik kesimpulan. Kemudian selain itu dengan analisis regresi kita juga bisa menghasilkan model ya. Jadi model prediksi terkait dengan number of right work process yang dihasilkan sebagai respon itu sebetulnya bisa dimodelkan. Yang mencakup variabel bebas tentang noise, lightness, temperatur, atau noise dikalikan noise, lightness dikalikan lightness, temperatur dikalikan temperatur, serta multiplikasi atau persilangan dari ketiga faktor itu dalam satu formula regresi yang sama. Nah, ini model regresi yang sifatnya ordo tinggi, tidak berpangkat 1, tapi di sini noise-nya pangkat 2, lightness-nya pangkat 2, temperatur pangkat 2, serta ada persilangan antara noise, lightness, dan temperatur dalam item-item atau suku-suku yang berbeda di dalam model regresi ini. Nah, itu kira-kira 3 hasil penting yang ada di RSM. Ya. ANOVA, yang tadi ya, ANOVA, kemudian yang kedua adalah model regresi, dan yang ketiga adalah nilai optimum yang ditandai oleh angka-angka yang merah ini untuk tiap faktor yang kita perhatikan dalam RSM kita. Selamat mencoba.